Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah salat maghrib ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini kita diberi nikmat sehat walafiat. Dan ini nikmat yang luar biasa ya, setelah nikmat iman dan nikmat Islam. Insya Allah pada sore ini ya, malam ini kita akan bahas terkait dengan surat yang pendek ya. Surat ke-103 ya. Surat Al-Asr, ayatnya cuma 3 ayat ya. Tapi isinya luar biasa. Kalau kata Imam Syafi'i itu, kalau kita mendadakuri memahami dengan benar, insya Allah kita selamat. Selamat dunia dan selamat di akhirat. Kalau kita mengamalkan surat Al-Asr, surat 103. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Mayoritas menerjemahkannya demi masa. Mayoritas ulama menafsirkannya itu demi masa. Tapi ada yang menafsirkan waktu asar. Tapi itu sedikit ya. Mayoritas menafsirkannya adalah demi masa. Demi waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia itu pasti merugi. Sesungguhnya manusia itu pasti dalam keadaan rugi. Kalau rugi lawannya bentuk. Kita maunya bentuk, bukan maunya rugi. Maka jangan mau ganti rugi. Harusnya ganti untung. Kita ini kelemahannya selalu ganti rugi ya kan tidak? Harusnya ganti untung. Jadi semua manusia pasti merugi. Tapi ada pengecualian, kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali kalau bahasa lain iman itu akidah ya. Kalau antum baca seperti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Tidak ada takwa tanpa iman. Amanu wa amilus, tidak ada amal soleh tanpa iman. Jadi amal soleh itu sama dengan takwa. Jadi ulama menafsirkan ya, takwa dan amal soleh itu sami mawon, eta kene. Makanya takwa itu kan didefinisikan oleh ulama itu imtithalu awamirillah wa tinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Amal soleh juga itu disebut amal soleh itu manakala kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau iman, kalau akidah ini tidak nampak, tidak kelihatan. Ya, seperti dalam hadis arba'innya, mahwal iman, gitu kan? Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wasyarrihi. Itu semuanya tidak ada yang nampak. Semuanya bersembunyi dalam
hati. Bersembunyi dalam hati. Beriman kepada Allah, nampak enggak? Nggak kelihatan. Beriman kepada malaikat, ya gaib juga. Beriman kepada kitab-kitab itu bicara wahyu juga. Makanya orang kafir Quraisy itu dulu tidak percaya dengan wahyu. Tipis dia. Sebetulnya mereka juga menyembahnya kepada, jangan dikira orang kafir Quraisy Abu Jahal itu tidak bertuhan. Bertuhan dia. Kita ini sering menafsirkan yang disebut kafir itu tidak bertuhan. Orang kafir Quraisy itu yang disebut Abu Jahal CS, dia menyembah kepada Allah. Cuma saat menyembah kepada Allah menggunakan perantara, itu bedanya. Makanya kalau kita menyembah menggunakan perantara, ya kayak Abu Jahal lah, kayak orang-orang kafir. Makanya ahli kita hampir semua yang sekarang ya menyembah kepada Allah menggunakan, kita mau ikut juga. Janganlah, jangan ikut-ikutan. Sama aja. Mereka telah nyeleweng ya. Mereka telah, padahal sejak Nabi Adam menyembah itu harus kepada Allah saja tanpa peran. Adapun para nabi, para rasul itu diutus untuk dicontoh, bukan untuk disembah. Jadi Allah mengutus para nabi, para rasul itu bukan untuk disembah, tapi untuk dicontoh, untuk diteladani. Jadi perlu contoh gitu. Contohnya itu para rasul, para nabi. Makanya para nabi, para rasul itu terjaga dari maksiat. Orang-orang pilihan, bayangkan yang jumlahnya 120.000 yang diangkat jadi rasul 313. Itu dimaksud terjaga dari maksiat. Oh, rasul maksiat itu bukan rasul. Tapi kalau manusia biasa bisa saja maksiat, bisa saja salah. Tapi kalau nabi rasul itu kalau salah, bukan tidak pernah salah. Rasul itu kalau salah turun wahyu. Makanya terjaga dari maksiat. Kalau saya turun apa? Turun maksiat. Ya. Jadi kembali tadi kepada semua manusia pasti beriman, kecuali orang beriman. Nah, kata-kata iman itu yang dimaksud akidah. Kalau bicara akidah kan al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil aqdiyati al-muktasabu minal adillatil yakiniyati. Di ujungnya itu parodah subhat. Jadi yang disebut akidah itu adalah ilmu syariah terkait dengan masalah-masalah akidah dengan dalil-dalil yang yakin. Dan dalam akidah itu menolak subhat. Makanya dalam akidah itu hitam putih. Kalau tidak muslim kafir. Gak ada dalam akidah itu abu-abu, ada. Ya, kalau dalam akidah tidak ada abu. Wilayah akidah sering disampaikan arkanul iman. Arkanul iman itu wilayah akidah. Jadi kalau bicara akidah itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada Rasulullah Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari yang dan iman kepada takdir yang baik dan yang maksud yang baik yang buruk itu baik itu ciptaan Allah, buruk juga ciptaan Allah. Kemarin pada subuh itu kita diberi kemampuan untuk memilih kan gitu. Jadi kalau kita milih yang buruk, ya takdir buruk dia. Makanya sering saya sampaikan, orang yang milih buruk awalnya, tapi di ujungnya milih yang baik, itu husnul khotimah. Tapi sebaliknya, awalnya milih yang baik, ujungnya milih yang buruk, su'ul khotimah. Kita makanya karena kita tidak tahu ujungnya. Nah, ada yang tahu ujungnya kita nih. Tadi baru menyampaikan ada yang meninggal. Kita pun akan meninggal. Suka tidak suka, pasti kita akan. Kalau bicara masalah betah, siapa yang tidak betah? Semua orang betah hidup di dunia. Di surga harus lebih betah lagi. Di surga itu ada awal tapi nggak ada ujungnya. Kalau bagi orang kafir, neraka itu ada awal nggak ada ujung. Bagi orang beriman punya dosa sepanjang masih mukmin ada awal tapi ujungnya masuk surga. Itulah keuntungan. Kalau kita yakin arkanul imannya benar, masih harapan masuk surga. Tapi kalau
tidak beriman kepada Al-Quran yang 6 itu, satu saja, jangan harap masuk surga, walaupun babil. Jadi illal ladzina amanu wa amilus shalat, amal soleh itu disebut adanya amal soleh, amal kebajikan itu kalau yang bersangkutan yakin dengan arkanul iman yang 6. Kalau tidak yakin dengan yang 6 itu satu aja gitu, nggak bisa disebut amal soleh. Orang Jepang jujur, kita harus akui jujur, tidak boleh kita ngebohong. Jujur, dompet hilang aja beberapa hari bisa ketemu lagi. Kalau kita jangankan dompet hilang, dompet yang di celana aja bisa hilang, itu bedanya. Tapi yang salahkan muslimnya, bukan muslimnya, ngakunya muslim kan gitu. Beda antara orang muslim dengan ngaku muslim. Orang munafik juga ngakunya muslim, padahal hakikatnya kafir. Orang tidak percaya akan, kalau dia percaya dengan malaikat, dia tidak akan nyopet gitu. Percaya dengan Allah, Allah mengawasi kita, malaikat mengawasi kita. Rohim Atid nggak bakal salah melihatnya, gitu, mencatatnya, nggak bakal dia nyopet, nggak bakal. Tapi kalau tetap dia nyopet, tapi yakin bahwa nyopet haram, itu masih dosa aja, tidak murtad. Tapi kalau sudah tidak percaya, Allah, malaikat, yang penting aku takut sama orang aja yang lihat, itu sudah murtad. Tipis kan? Beda ya? Tapi sekarang ada orang Cina, tapi yakin itu dosa besar. Itu dosa besar aja, masih muslim. Tapi kalau dia walaupun tidak zina, tapi dia menghalalkan zina, beda. Sebut maaf ya, judi ini halal daripada judi ini tercecer, kita tempat aja, bikin tempat dilokalisir supaya rapi, termasuk Cina, supaya gampang mengontrolnya. Itu malah bisa murtad karena menghalalkan barang haram. Beda ya, paham nggak kira-kira? Wilayah keyakinan halal haram itu termasuk Allah mentakdirkan dari kan, Allah mentakdirkan ini halal ini. Tapi yang halal ini yang diharamkan atau yang haram dihalalkan, itu murtad itu. Walaupun dia tidak melakukan. Kata dia, daging babi itu halal, cuma saya nggak mau makan aja karena ada cacing pitanya. Itu murtad ya. Paham nggak kira-kira? Nah, kalau amal-amal soleh itu tadi, kalau sudah yakin dengan yang 6 itu, apapun yang dilakukan kebaikan itu disebut amal soleh. Disebut amal soleh. Jadi dia sholat amal soleh, zakat amal soleh, puasa amal soleh, haji amal soleh, infak amal soleh, umroh amal soleh, sholat sunat amal soleh, puasa sunat amal soleh. Makanya keluarlah ada kata-kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqusu, gitu. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang-kadang bertambah itu bukan terkait dengan akidahnya, terkait dengan amal solehnya. Paham gak? Semakin banyak amal soleh, semakin banyak imannya bertambah. Semakin dia berkurang amal solehnya, berkurang amal imannya itu yang dimaksud oleh ulama ditafsirkan. Yazid wa yanqus terkait dengan perbuatan, ucapan, sikap, bukan kalau keyakinan harus 100%. Kalau Anda ragu-ragu gitu ya, ragu-ragu, benar wajib bukan, ragu-ragu, itu buatan Muhammad umpamanya, itu murtad kan? Quran ini Anda yakini bahwa Quran bukan wahyu tapi buatan Nabi Muhammad, itu murtad. Walaupun dia hafal Quran, kalau Quran dianggap buatan Nabi Muhammad, ucapan Nabi, makanya dulu ada yang ngaku Nabi, Sulaiman
berkaitan dengan surat Al-Asr tadi. Jadi dia bikin ayat. Waktu itu kan Amr bin As itu belum masuk Islam. Saya dapat informasi luar biasa itu. Nabi Muhammad itu dapat wahyu dengan surat yang pendek. Tapi luar biasa padatnya. Padahal dia belum masuk Islam. Buat juga bisa, kata Musa Ma'al, kata coba buat dia. Terus setelah dia buat, apa ngomongnya komentarnya? Bagaimana pendapat kamu? Amr bin As, Anda saya tahu banget, Anda ini kan tukang bohong. Anda ini tukang bohong, makanya Al-Muslimah Al-Kadzdzab. Jadi memang kalau tukang bohong itu susah. Dan memang Quran itu semakin orang belajar bahasa Arab dengan hebat, semakin yakin itu wahyu. Beda dengan bahasa biasa. Makanya Abu Jahal kalau bahasa Arabnya pasir. Abu Lahab juga bahasa Arabnya pasir. Tapi kenapa tidak masuk Islam? Ya enggak. Jadi kalau bicara bahasa Arab dengan bahasa wahyu itu beda. Cuma tetap bahasa Arab. Bahasa Arabnya khusus bahasa wahyu. Ya, karena turunnya di negara Arab. Nah, kembali dari kepada amal soleh. Jadi disebut adanya amal soleh itu manakala yang bersangkutan akidahnya lurus, salimul akidah. Akidahnya lurus, akidahnya benar. Jadi kita ini sayangnya bukan belajar akidah, belajar filsafat kadang-kadang. Makanya kenapa umat Islam walaupun mayoritas Indonesia di mana-mana kualitasnya kurang bagus karena bukan akidah. Hati-hati ya. Jadi kalau akidah itu bicaranya bukan akal dulu, wahyu dulu. Tapi akal bisa terima. Seperti gini contohnya. Kalau pakai akal kemampuan kita terbatas. Allahu Akbar, Allah Maha besar seperti apa? Kan besar itu ada ukuran. Disebut besar pasti ada. Allah Maha besar. Kita ngebayangin nggak besar? Allah Maha Agung. Makanya ada firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Selesai. Jadi yang namanya Allah itu tidak bisa diumpamakan dengan makhluk, diserupakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah Maha mendengar dan Maha. Lantas kita menerjemahkan, bagaimana melihatnya, matanya segede apa? Nggak bisa. Kita tidak akan mampu. Akal kita tidak akan mampu. Contohnya Maha besar. Kalau antum baca surah Az-Zumar, ya, Maha besarnya Allah itu nanti hari kiamat. Nanti hari kiamat pasti kalau kita yakin kan pasti jadi. Itu 7 lapis langit digulung pakai tangan kanannya. Itu nggak biasa ya, digulung pakai tangan kanan. Coba lihat dalam Quran, bukan karena Pak Jafar ya, bukan karena Ustaz Jafar. Itu Quran surat Az-Zumar ayat 67. Coba Ustaz Ahmad. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Kan digulung dengan tangan 7 lapis lagi, bayangkan berapa, bukan tonton lagi itu. Cuma kita bagaimana? Tangan kanannya bagaimana? Nggak usah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul. Jangan pakai akal. Maaf ya, akal terbatas, kemampuan akal terbatas. Tapi jangan mematikan akal juga kan gitu. Karena tidak berperangan akal, tidak. Kan Allah. Kalau bicara Allah itu idza roda syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau bagi Allah Anda mati.
Tapi Fir'aun ngomong, aku juga bisa mematikan orang. Coba sebelah sini, kiri kanan, pisahkan, dimatikan. Coba suruh menghidupkan, gak ada yang berani. Ngomong takut dibunuh juga. Bukan tidak tahu, bukan tidak kritis orang itu ya, akal sehatnya. Coba hidupkan lagi, nggak berani karena takut dibunuh juga. Bisa aja membunuh. Tapi tanpa izin Allah juga tidak akan bisa mati. Kalau bagi kita sebagai orang yang beriman, yakin benar. Makanya kalau belum waktunya mati, sekalipun jatuh dari pesawat, sekalipun dibom, yang kadang-kadang ada aja di bawah tergali ada anak kecil gitu kan, karena memang masih kalau waktunya masih. Tapi kalau sudah waktunya mati, terpeleset dari kamar mandi ya mati gitu. Dan mudah-mudahan kalau kita mati dalam keadaan Islam. Maksud dalam keadaan Islam itu dalam keadaan sedang melaksanakan amal soleh, sedang melaksanakan amal soleh yang disebut. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Coba kalau kita hadis baik, mahwal Islam gitu kan? Atas ada alla ilaha wa anna muhammadan wa iqamas wa itaas wa hajjat wa somar Ramadan. Jadi itu semuanya kelihatan enggak? Salat kelihatan enggak? Zakat kelihatan enggak? Saum kelihatan enggak? Haji kelihatan enggak? Kelihatan, nampak, itu amal soleh. Infak kelihatan enggak? Jadi kalau disebut, makanya jangan mati dalam keadaan Islam. Maksudnya sedang melaksanakan ajaran Islam. Makanya diseruti yang beriman kan, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi jangan begini, yang penting saya beriman aja, walaupun saya tidak beramal. Kacau gitu. Itu kacau. Justru bisanya beramal soleh kan didorong oleh iman. Kalau kita melakukan kebaikan tanpa didorong oleh akidah yang lurus, tidak didorong oleh keimanan, itu nggak ada artinya. Tidak ada artinya. Saya contohkan berkali-kali, sekelas Abu Thalib saja. Kalau kebaikannya baik nggak? Kebaikannya baik nggak? Hah? Masa kita bilang tidak baik? Sekelas Abu Thalib saja bela Rasulullah itu bahasa kasarnya begini. Kalau dulu nyoba-nyoba mati keponakan gua, langkahi dulu mayat gua, kan gitu kasarnya kan? Pasang badan kan gitu. Tapi kenapa dia tidak masuk surga? Kenapa tidak masuk surga? Karena kebaikan dia tidak jadi amal, karena tidak beriman kepada arkanul iman yang dia masih percaya dengan ajaran nenek. Hanya kalau yang percaya yang pilih-pilih kepercayaan dengan nenek moyang itu hati-hati, tanggung jawabnya di akhirat. Hati-hati, tanggung jawab. Jadi penangkalan itu bukan masalah. Tapi Anda kalau sudah pilih akhirat kepercayaan, Anda tanggung jawabnya sangat berat di akhirat. Tidak bisa menolak sekarang. Saya kan nggak bisa itu. Coba lihat Quran bahwa Abu Jahal si S ini ya bukan tidak percaya Allah, percaya yang beri rezeki itu Allah. Yang menghidupkan, mematikan itu Allah. Jangankan sekelas Abu Jahal, sekelas iblis saja percaya adanya Allah. Yang beri rezeki adalah Allah. Yang memberikan panjang umur adalah Allah. Makanya minta iblis kepada Allah. Tapi kenapa dia katakan kafir? Coba lihat Quran kalau orang kafir Quraisy. Ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 170 ya. Wa idza qila tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi abana awal kana abau la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Al-Baqarah 170 katakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya.
Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Islam tidak anti budaya. Islam tidak anti barat. Beda ya, karena ada orang anti barat, enggak juga. Islam tidak anti barat, tidak anti budaya juga. Sepanjang budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, begitu. Lampu merah, kuning, hijau itu budaya bukan? Budaya bukan? Budaya, tapi manfaatnya ada nggak? Bertentangan dengan Islam enggak? Yang enggak. Kan perintahnya kata Allah, wala tamshi fil ardi marha. Jangan kau berjalan di kaum ini dengan sombong. Jadi buatlah lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Budaya, tapi bagus nggak? Bagus. Gotong royong gitu kan, itu budaya bagus. Orang Indonesia ini senangnya gotong, bagus nggak itu? Bagus. Ta'awanu 'alal birri. Tapi kalau maksiat yang gotong royong. Yuk kita jinah rame-rame yuk. Ada janda sayang daripada dia membagian. Sepian kasihan juga, dia juga butuh kan, masa dia juga hidup. Ya, kita saling nggak bisa masalah begitu. Makanya kata Allah, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, budaya-budaya yang termasuk kafir itu nyangkut kepercayaan, nyangkut kepercayaan, nyangkut dengan keyakinan, nyangkut dengan masalah akidah, masalah keyakinan, masalah akidah. Budaya yang bertentangan dengan masalah akidah itu harus ditolak. Kalau bicara patung, ya, dulu di zaman Rasulullah, banyak patung nggak? Kapan? Zaman Rasulullah banyak nggak patung? Di zaman Nabi Ibrahim banyak nggak? Pertamanya ada patung zaman siapa? Zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu kan kedua setelah Nabi Adam. Dulu di zaman Nabi Nuh itu, kalau ada orang yang soleh meninggal, supaya dikenang oleh masyarakat berikutnya, dibuatlah patung gitu. Tadinya supaya lama-lama disembah, lama-lama diminta. Orang udah mati diminta, ya, diminta supaya aja. Ini saya mau ujian, mau nikah, mau buka usaha. Kepada yang sudah mati kita minta berkatnya, minta. Itu masalah tidak bukan? Masalah tidak bukan? Masalah tidak. Minta kepada sudah mati itu tidak boleh. Minta doa kepada orang sudah mati dilarang, tidak boleh. Itu masalah wilayah kita. Minta itu kepada yang masih hidup boleh kepada yang masih hidup mah. Ya, jangankan saya bilang ke anak saya, doain ya Bapak, boleh? Oh, boleh. Ke istri, doain ya gitu. Ke mantu minta doa juga gitu kan. Ke tetangga minta doa juga. Apalagi minta doa kepada orang yang soleh, masih hidup gitu kan, boleh nggak? Boleh. Makanya wasilah itu ada yang syar'i, ada yang syar'i, ada yang dibenarkan menurut Islam, ada yang dilarang. Salah satu tawasul yang dilarang adalah dengan orang yang sudah mati. Tawasul orang mati sudah tidak boleh. Nah, orang kafir tadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam lama-lama disembah. Jadikan tawasul orang yang sudah, makanya Allah melarang buat patung. Kan gitu. Jadi kalau orang yang doyan bikin patung, dosanya gede. Kalau percaya malahan bisa termasuk musyrik kalau percaya. Tapi kalau hanya senang doang, ya dosa doang aja. Tapi kalau dia percaya yakin, beda. Seperti ini, orang senang keris gitu kan, sampai dikoleksi keris dari zaman bahula sampai zaman sekarang ada. Nggak apa-apa, nggak dosa. Cuma kalau orang muslim yang baik, ngapain ngurus-ngurus begitu? Masih banyak yang perlu
koleksi motor, dari motor zaman pertama sampai yang sekarang ada di gudang. Kalau orang muslim yang baik, ngapain berusaha? Tapi dia tidak murtad. Paham ya? Tapi kalau percaya walaupun tidak punya gitu, ini punya kekuatan gaib muslim. Walaupun dia tidak punya, walaupun dia punya satu gudang, dia tidak murtad. Kalau hanya hobi aja mengoleksi gitu, cuma koleksi yang begitu bagi orang yang beriman dosa juga, tapi tidak murtad. Kenapa dosa? Karena buang-buang waktu ngurusin begitu aja. Motor diurusin, dihidupin, semuanya dihidupin. Berjam-jam saking banyaknya gitu, karena hobi. Kalau dalam satu bukan hanya suka, tapi suka itu harus karena Allah. Kalau benci juga harus karena Allah. Makanya kata Rasulullah, "Awsaqu ulul iman al-hubbu billah wal bughdu billah." Ikatan iman yang kuat itu dua. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Dan tadi bicara akidah dan amal soleh, maaf ya, itu nggak bisa dilepas. Makanya kalau kata ulama, ini kata ulama, ini ulama beneran, bukan ulama. Al-aqidatu wal aqidatu awsaqur rawatib wa aghlaha. Wal aqidatu awsaqur rawatib, pakai top ya, rawatib wa aghlaha. Yang namanya akidah itu ikatan yang paling kuat dan paling mahal. Maksudnya kita maaf ya, kalau yakin ya al iman yang 6 ini orang-orang mahal, orang-orang yang luar biasa hebat. Makanya kenapa saat terjadi di Mekah itu berapa tahun belajar akidah para sahabat? 13 tahun. Ngajinya hampir tiap malam di rumah Arkom bin Arkom. Kenapa di rumah Arkom bin Arkom? Supaya jangan ketahuan orang kafir Quraisy. Mumpatlah bahasanya gitu. Malam lagi belajarnya selama 13 tahun belajar akidah. Luar biasa. Makanya ayat-ayat Makkiyah itu pendek-pendek rata-rata, tapi isinya luar biasa. Jadi kembali tadi. Jadi akidah ini, arkanul iman yang 6 ini, kalau diibaratkan dalam bangunan, saya sering sampaikan juga, itu fondasi. Fondasi kelihatan nggak? Kelihatan fondasi? Ya kelihatan apa ya? Tiangnya, kan gitu kan? Terus apanya lagi? Tiangnya, nah kan? Makanya sholat itu as-sholatu imaduddin, kan? Sholat itu tiangnya, itu tiangnya, bukan fondasinya. Tiang, ya kan? Kelihatan kan? Kalau tiang kelihatan nggak? Apalagi setelah ada tiang, siap lain-lain atapnya segala macam kan? Kelihatan gitu. Kalau akidah nggak kelihatan, ya fondasi. Kalau diibaratkan dalam pohon, akar. Penting nggak akar? Paling penting. Ya. Ikatan dalam pohon yang paling penting adalah akar. Kalau akarnya sehat, insya Allah batangnya sehat, kuat. Kalau akarnya mati, kira-kira pohon itu mati nggak? Walaupun sedang berbuah, kira-kira buahnya rontok nggak? Kalau akarnya mati. Nah kalau fondasinya rusak, hancur. Jadi tidak harus diganti dengan yang baru. Makanya kalau dalam akidah itu, kalau dia murtad harus mengucapkan lagi 2 kalimat. Kalau pohon harus diganti lagi dengan pohon yang baru gitu. Tapi kalau umpamanya batangnya yang patah, masih ada harapan. Apalagi rantingnya yang rusak gitu kan, masih ada harapan. Tapi kalau akar sudah mati, Masya Allah, susah. Tobatnya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Harus diganti dengan pohon yang baru. Kalau bangunan harus ganti bangunan yang baru. Nggak bisa. Harus bikin fondasi lagi yang baru. Kalau fondasinya hancur. Tapi kalau maaf ya, kalau tiang yang rusak, apalagi rusaknya
1, 2, ya gantilah. Apalagi kalau atapnya yang rusak gitu kan, bolong-bolong gentengnya kan, ganti yang bolongnya aja, nggak usah dirusak semua. Jadi kembali jadi kepada amal soleh. Jadi sehebat apapun orang berbuat baik, kalau tidak yakin dengan arkanul iman yang itu percuma saja. Adanya apa? Jangan kita sering ngomong begini, orang Jepang lebih Islami daripada kita. Nah benar juga itu kok pakai lebih Islami. Nggak usah pakai ngomong Islami, jujur aja selesai. Baik itu baik, tapi tidak punya pahala. Kata siapa tidak punya pahala? Kata Allah. Orang kafir walaupun bager itu tidak punya pahala. Yakin nggak? Karena kalau tidak yakin tidak beriman. Orang kafir walaupun baik dermawan katakan. Kan kita kadang-kadang ngomong gini, lebih bagus dia daripada kita. Walaupun dia kafir tapi dia dermawan loh. Enak aja ngomong. Enggak jadi amal soleh dia. Tidak jadi amal soleh. Makanya nikah saja dilarang dengan beda agama. Nikah saja dilarang. Jangan begini. Yang penting cinta sama cinta. Kan ada orang ngomong gitu. Kita punya hak asasi. Kalau orang sudah dewasa, pilihan dia sendiri. Nggak bisa. Dalam Islam tidak bisa kita bebas. Tidak hanya bebas dalam Islam itu. Yang namanya ngaku muslim itu harus terikat. Terikatnya apa? Dengan arkanul iman yang dengan arkanul Islam yang 5. Terikat kita. Nggak bisa itu sebebas-bebasnya. Makanya dalam hadis disebutkan dunia ini nerakanya bagi orang mukmin kan gitu, surganya bagi orang. Maksudnya begini, sehebat-hebatnya orang mukmin tidak akan bebas hidup ini. Paham kan? Penjara bagi orang beriman kan begitu. Dunia ini penjara, maksud penjara itu dibatasi. Tapi bagi orang kafir surga. Sakit-sakitnya orang kafir di dunia tidak akan sesakit di neraka. Paham aja. Makanya kenapa kita milik beriman dan kita ingin mati sampai husnul khotimah. Karena kita yakin akhirat itu yang namanya setelah mati. Apalagi tadi ada pengumuman, jadi kita ingat mati ya. Ingatin mati itu bagus itu, supaya kita menjauhi maksiat. Karena kita tahu bakal mati, dan mati itu bukan selesai masalah. Kan ada orang bunuh diri seolah-olah selesai masalah kan gitu. Justru awal masalah, awal pertanggung jawaban yang sebenarnya, pengadilan yang sebenarnya setelah kematian. Makanya orang beriman kenapa tidak boleh putus asa? Sekalipun ditimpa musibah yang luar biasa, tidak boleh frustasi. Kalah gitu kan. Walaupun kalah tidak boleh putus asa. Kenapa boleh? Walaupun kalah tidak boleh putus asa. Kalaupun menang, orang Islam itu tidak boleh gitu joget-joget. Ya, maaf ya. Dan dunia nggak boleh. Justru harusnya hanya istighfar. Baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu Akbar. Kan begitu diajarin, bukan pura-pura. Jadi kembali tadi amal soleh. Setelah amal soleh, watawasau bil haq, watawasau bis saling nasihat menasehati untuk kebenaran dan nasihat menasehati untuk kesabaran. Tidak semua orang yang beramal soleh bisa melakukan itu. Yang paling hebat bisa melakukan itu adalah penguasa. Makanya kata Utsman bin Affan, Utsman bin Affan itu masuk surga tanpa hisab. Beliau mengatakan, yang tidak bisa dicegah oleh Quran bisa dicegah dengan yang tidak bisa dicegah dengan Quran bisa dicegah dengan ini masih muda. Yang tidak bisa dicegah dengan Quran bisa dicegah dengan
dengan yang tidak bisa dicegah dengan Quran, bisa dicegah dengan kekuasaan. Yakin nggak? Kata Utsman bin Affan, yang tidak bisa dicegah dengan Quran bisa dicegah dengan kekuasaan. Contohnya begini. Kata Quran, judi haram nggak? Zina haram nggak? Tapi kalau ada seorang penguasa yang beriman, bisa nggak mencegah? Quran bisa mencegah nggak? Dan bisa dicegah dengan kekuasaan. Jadi kalau ada orang Muslim dia ambisi dengan kekuasaan, bukan ambisi, tanggung jawab, karena bisa mencegah maksiat itu dengan kekuasaan. Bisa ngajak amal ma'ruf itu dengan kekuasaan. Itu yang paling jitu. Kalau Ustaz cuma ngomong doang, kayak saya ngomong aja gitu kan, ya paling tidak lah lisan. Kalau lisan sudah enggak, wah itu repot. Hati minimal benci, tapi hati benci itu termasuk iman yang paling rendah. Antum pernah dengar? Ini habis waktunya? Masih ada? Masih ada dulu. Oh iya, puasa dulu. Ya makan. Terusin ya. Dia terusin ya. Jadi kata Utsman bin Affan, kalau beliau yang menyampaikan berarti sahabat ya, asal sahabat, asal Utsman bin Affan. Apa yang tidak bisa dicegah dengan Quran bisa dicegah dengan kekuasaan. Kata Quran, zina ada, daging babi ada, mencuri ada, korupsi ada, bisa dicegah dengan Quran. Maka bisa dicegah dengan kekuasaan. Di luar biasa kekuasaan itu sangat penting dalam saya. Jangan kita sempat ikut-ikutan begini. Apa menjaga kekuasaan? Itu pembodohan. Itu penjajah itu memang begitu. Dari dulu kita ini dibodohin dulu, sampai sekarang tertipu-tipu, dari gua dengan sama Muslim. Justru curiganya kepada orang Muslim, terbalik sekarang ini. Masih ingat dulu diajarin oleh Rasulullah terkait dengan hadisul ifki. Pernah dengar hadisul ifki? Pernah baca sirah tulisan Al-Buti, ini bagus ya. Tonton Al-Buti ya. Tentang hadisul ifki. Hadisul ifki itu kalau diterjemahkan, hadis adalah kabar. Ifun pakai kaf, bohong. Jadi kabar bohong. Itu sekelas Aisyah bayangkan, dituduh zina. Sekelas Aisyah dituduh
zina. Hebat nggak? Sekelas Aisyah dituduh zina. Tapi bagi orang yang beriman, yang yakin kepada Aisyah, kepada Rasulullah, maksudnya kejujurannya, nggak mungkin Aisyah melakukan. Kalau yang yakin akhlaknya Sofyan bin Mu'attal, namanya Sofyan bin Mu'attal. Jadi Sofyan bin Mu'attal ini kalau dibandingkan dengan saya, bahasa kita akhlaknya lebih bagus kan? Nggak mungkin lah melakukan zina dengan Siti Aisyah. Bahkan saat Aisyah tertinggal itu, kan Sofyan bin Mu'attal itu dalam hadis itu disebutkan terkait dengan perang. Sapu jagat itu kan tidak boleh pulang, 10 orang pulang. Ternyata ada orang pakai cadar dari jauh. Kata Sofyan bin Mu'attal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak begini, alhamdulillah ada cewek, orang udah pada ada kesempatan. Gak begitu, inna lillahi wa inna ilaihi. Siti Aisyah lantas ontanya itu suruh turun, Aisyah disuruh naik. Nggak berani dia naik ke onta di atas bayang, menjaga kohon mana. Padahal tidak mampu, tapi di jalan sudah ramai bahwa Aisyah telah melakukan zina dengan Sofyan bin. Disebarkannya di mana? Di tengah umat Islam. Kalau disebarkan orang kafir nggak laku, pada apa memang tahu. Disebarkan supaya pecah antara sesama Muslim. Tujuannya begitu, sampai anak angkatnya bahkan, maaf ya, sekelas anak angkatnya bahkan, ya Rasulullah, masih banyak perempuan yang soleha. Itu sudah kena adu dombanya luar. Siapa yang menyebarkan? Siapa yang menyebarkan? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, luar biasa. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ngakunya Muslim. Ternyata belakangan ketahuan orang munafik. Hebat. Dia menyebarkannya nih orang beriman, supaya orang beriman pecah suaranya. Hebatnya. Itu kita tidak pernah belajar dengan begitu-begituan. Justru terpolik, nyerang rame-rame kan gitu. Nyerang sholat Siti Aisyah itu mungkin aja dia zina gitu. Mungkin saja Sofyan bin Mu'attal zina. Kan begitu, terbalik seharusnya. Hati-hati. Makanya kenapa dalam satu harus tabayun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Surat apa itu? Al-Hujurat ya, ayat 6 ya. Surat Al-Hujurat surat 49 ayat 6 ya, catatan. Surat 49 ayat 6. Surat Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Jadi kalau informasi datangnya dari orang-orang yang seperti itu, fasik itu orang munafik itu kan fasik. Orang munafik disebut fasik. Seperti kata Quran, contohnya bila orang munafik fasik itu. Wala tusalli ala ahadin mata abada wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Kan gitu kan? Wa hum fasikun. Mati dalam keadaan fasik. Yang dimaksud fasik di sini fasik munafik. Kalau ada informasi dari mereka yang seperti itu, hati-hati, tabayun. Justru kita bela orang munafik, terjebak diadu domba. Hati-hati. Quran sudah menjelaskan, ini ustaz kok ikut-ikutan lagi kan? Kayaknya ngerti gitu. Padahal harusnya belajar. Antum kalau lihat kasus terbunuhnya Utsman, itu fitnah yang luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Sampai terbunuh Utsman bin Affan. Yang dituduh apa? Ali ambisius, ingin menggantikan posisi
boro-boro ambisius, Ali sangat hormat terhadap Utsman bin Affan. Saking hormat terhadap Utsman bin Affan, disuruh jaga anaknya Hasan Husain, disuruh jaga. Begitu terjadi pembunuhan, ditempeleng itu Hasan Husain itu dipenggal ininya, dadanya oleh Ali bin, saking keselnya, saking sayangnya pada Utsman bin, kenapa bisa terjadi begini gitu. Tapi kan yang melakukan itu tadi orang-orang munafik, jadi adu domba, sehingga terjadilah Utsman. Bahkan maaf ya, pernah dengar nama Marwan? Pernah dengar nama Marwan? Makanya baca sirah ya. Itu terjadinya maaf ya, itu di Mesir itu harus diganti gubernurnya karena dia melakukan ketidakbaikan atas Utsman, atas nasihat dari Ali bin Abi Thalib menggantinya. Tapi di jalan yang bawa surat siapa? Yang bawa surat utusan Utsman, orang maksudnya ajudannya Utsman bin Affan. Otak yang dipakai otak Utsman. Begitu lihat Ali melihat orang itu, hati-hati ya, orang ini mencurigakan. Agar kekurangan luak dia, tahu luak dia apa? Luak dia tahu. Yang kalau sedang tahu luak dia ya. Jadi luak dia mencurigakan kan Ali. Kata Ali, kamu siapa? Saya utusan Utsman bin Affan. Saya ajudannya Utsman bin Affan. Ini otak milik siapa? Milik Utsman bin Affan. Ini surat punya siapa? Dari Utsman bin Affan. Tabayun. Ali itu tabayun, datang ke Utsman bin Affan. Ya Utsman, apakah ini ajudan antum? Ya. Apakah kontak yang dipakai ini kontak antum? Ya. Apakah surat yang dibuat oleh antum? Bukan. Kalau cap ini cap milik antum? Ya. Bayangkan. Ternyata yang buat surat siapa? Marwan. Makanya terjadilah makanya pada saat Marwan diingetin oleh Utsman bin Affan, kata Utsman bin Affan, kamu harus obatlah bahasa kita mah. Dia bilang, kalau ngasih nasihat dulu mumpung masih seger. Kalau sekarang sudah tua begini, coba ya. Jadi kalau ambisiusnya di mana-mana pasti ada. Rusak itu bisa orang-orang dalam, hati-hati. Dan orang munafik biasanya masuk ke dalam. Tinggal 2 menit lagi ya. Jadi kita sebagai orang muslim, watawasau dan sabar itu memang, kalau kata musibah itu harus sabar. Dan sabar tidak ada batasnya. Gak ada, sabar, saya sabar. Ada batasnya sabar juga, nggak ada batasnya sabar. Bahkan kalau diumpamakan sabar itu dalam surat Al-Imran ayat terakhir, ayat 200, ayat terakhir surat Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, kayak gitu kan. Coba lihat Ustaz Ahmad, surat Al-Imran ayat 200 ayat terakhir. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya, memang sabar ini memerlukan luar biasa. Antum bayangkan kalau pasukan perang ada di perbatasan, disuruh jaga, nggak boleh kabur dia. Tidak boleh sebelum ada pengganti yang jaga, tidak boleh dikosongkan. Itu kan harus sabar ya. Profit luar biasa ya. Dan itu pahalanya sangat besar. Makanya kan orang sabar itu sampai pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Apa itu?
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, di ujung ayat ya. Surat Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah mencukupkan hanya pahala hanya pada orang-orang sabar saja. Hanya pada orang sabar. Pahala tanpa batas. Makanya sabar itu harus saling kasih. Makanya para sahabat kalau ketemu dengan temannya kadang-kadang bacakan surat Al-Asr. Watawa sobil hak, watawa sobil sob. Sekira berkumpul habis. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri juga untuk kita semua. Mudah-mudahan ini bagian dari saling mengingatkan bahwa perjuangan itu memang memerlukan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.